المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ketua Musalla Darussalam Al-Ustaz Abdul Rahman bin Ahmad Zaini, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Darussalam Ustaz Luqman Amin, yang sama-sama kita hormati penggerak, penggagas, yaitu Bapak Sofyan Amin, dan guru-guru kita semuanya yang hadir di sini. Ada Ustaz Jamal, ada Ustaz Ghafur, ada Ustaz Berry, ada Ustaz Nandi Fatur, ada Ustaz Syahrul, ada Ustaz Ipin, Masya Allah, dari asatidzah semuanya, Ustaz Amin semuanya nih, asatidzah semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmatnya kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum niat taklim, niatin taklim. Yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, yang lagi nonton live streaming, niatin taklim, mudah-mudahan pahalanya sama insyaallah. Sebelum itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk muassis hadal musalla, Ustaz Ahmad Zaini, Ustaz Hamdani, dan orang Haji Abdul Rahim, dan orang-orang yang pernah memakmurkan musalla ini, yang pernah mengajar di musalla ini. Kita doakan beliau-beliau diampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Dan kita baca Al-Fatihah juga untuk muallif hadal kitab Imam An-Nawawi, dan untuk syarahnya juga Imam Ahmad Al-Fusani, dan untuk seluruh para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala min masyriq ila al-maghrib. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan beliau kita semua dibukakan futuhan arifin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة الشيخ محمد عبد الكريم السماني، ثم إلى حضرات الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وإلى حضرات الإمام النووي، وإلى روح الإمام أحمد الفسني، وإلى روح الشيخ النووي بن عمر الجاوي، ثم إلى روح ولسان، ثم إلى حضرة سنن gunung jati، ثم إلى حضرة سنن أمبير، ثم إلى سنن giri، ثم إلى حضرات مولانا مالك إبراهيم، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السكاف، ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن حميد تنقل، ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله بن طالب الطاس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محسن الطاس، ثم إلى روح الحبيب مسلم بن محمد الطاس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح الحباب سلمى بنت عدروس الحبشي، وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن سقاب، ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاب، ثم إلى روح الحبيب
Ahmad bin Alwi Al-Haddad, thumma ila ruhi Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus, thumma ila ruhi Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, thumma ila ruhi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, thumma ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, thumma ila ruhi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ثم إلى روي الحبيب علي بن حسين الغطاس، ثم إلى الحبيب حسين بن علي الغطاس، ثم إلى روي الحبيب سالم بن أحمد بن جدا، ثم إلى روي قطب الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، ثم إلى روي منظور إسماعيل بن كياجي عبد العزيز، ثم إلى روي معلم شافعي هزمي، ثم إلى روي كياجي شافعي الرشاد، ثم إلى روي والد أحمد مرزوق بن الجرياني بحرمتهم وبكرامتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وهدانا النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال المجلس الخامس في الحديث الخامس. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah masuk di pertemuan kelima, di hadis yang kelima. Ini hadis ini membahas tentang perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bid'ah. Apa itu bid'ah? Nanti akan kita pelajari apa-apa saja yang bid'ah yang tidak boleh dan bid'ah yang boleh apa saja. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kelima ini hadis tentang bid'ah ini diriwayatkan oleh wanita, salah satu istri Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidah Aisyah. Siapa Aisyah ini? Aisyah siapa? Istrinya Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Aisyah juga mendapatkan gelar Siddiqah, orang yang benar, orang yang jujur. Ini Sayyidah Aisyah dikatakan Ummul Mukminin. Kenapa Aisyah dikatakan Ummul Mukminin? Karena ini untuk litta'zim, untuk penghormatan kepada istri-istrinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istrinya Nabi itu disebut Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu artinya apa? Ibunya orang-orang beriman. Artinya ibunya kita juga. Andai kata Ummul Mukminin ini Nabi meninggal, ini Ummul Mukminin enggak boleh dinikahin. Ya. Ummul Mukminin enggak boleh dinikahin. Kenapa? Karena istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita semua. Nah, terus Aisyah di sini disebutkan an Ummi Abdillah. Ummi Abdillah apa artinya? Ibunya
Abdullah. Kok bisa Aisyah dinamain Ummi Abdillah? Padahal kan kita tahu Aisyah itu nggak punya anak. Rasulullah nikah sama Sayyidah Aisyah itu nggak punya anak. Rasulullah punya anak hanya dari jalur Khadijah. Dari Aisyah nggak ada. Tapi ada di dalam riwayat, tapi ini riwayatnya agak lemah. Aisyah, beliau pernah hamil tapi keguguran. Tapi ini riwayat yang lemah. Jumhurul ulama, para ulama mengatakan bahwa Aisyah ini tidak mempunyai keturunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ini untuk menjaga nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa istrinya Nabi bukan cuma Khadijah dan Aisyah, tapi ada yang lain-lainnya. Ummu Salamah juga termasuk dan yang lain-lainnya. Di dalam riwayat ada yang mengatakan 9, di dalam riwayat ada yang mengatakan 13. Tetapi yang punya anak hanya Khadijah untuk menjaga nasab. Biar takutnya nanti kalau istrinya banyak, dia menyebar di negara-negara yang lain, nanti takut-takut ngaku-ngakunya ini anaknya Nabi nih, ini anaknya Nabi. Dan kalau di kita kan kadang banyak nih, kita punya istri banyak misalnya. Dan tiba-tiba kita mati ada yang ngaku-ngaku gitu-gitu. Assalamualaikum, ini saya anaknya Abdurrahman misalnya. Tidak tahu minta warisan. Saya ngaku-ngaku gitu. Assalamualaikum, ini saya anaknya Pak Lukman gitu. Ini waktu lagi ada harlah NU di Surabaya, dia datang kan. Dia orang NU. Haram satu. Iya. Nah, Rasulullah cuma Khadijah untuk menjaga nasabnya. Ya, untuk menjaga nasabnya biar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga. Nah, kenapa kok bisa Aisyah disebut Ummi Abdillah, ibunya Abdullah? Siapa itu Abdullah? Abdullah ini adalah keponakannya Aisyah, anak dari Asma. Jadi Abu Bakar punya anak Aisyah sama Asma. Ini Asma ini punya anak. Asma nikah sama Zubair. Makanya terkenal anaknya ini sebagai Abadillahi al-Arba'ah, 4 Abdullah. Ini Abdullah bin Zubair, cucunya Sayyidina Abu Bakar. Ini Abdullah bin Zubair sering meriwayatkan hadis. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis, kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, ini hadisnya sahih udah pasti. Ada 4 Abdullah itu, udah pasti sahih hadisnya. Nggak mungkin nggak sahih. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang-orang yang betul-betul ngikutin daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia minta izin. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menisbatkan keponakannya ini. Ya Rasulullah, saya sayang banget sama keponakan Abdullah nih, pintar anaknya, cerdas anaknya, soleh anaknya. Saya senang ya Allah. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, akhirnya disematkanlah nama Ummu Abdillah kepada Aisyah. Karena udah kayak dianggap sebagai anak. Sama kalau kayak orang tua kita dulu tuh ya. Kalau kita manggil paman kita kebanyakan apa? Ayah. Kayak saya manggil kakaknya ayah saya, Haji Muhammad Amin, saya manggil Ayah Amin. Yang paling tua. Kita anggap sebagai orang tua kita. Nah, ini sama juga nih. Ini sama juga dengan Nabi besar Muhammad SAW yang memanggil pamannya dengan sebutan ayah. Nah, ini emang orang-orang kelompok sebelah nih. Katanya ayahnya Nabi adanya di neraka. Sesuai sabda Nabi besar Muhammad SAW, sesungguhnya bapakmu dengan bapakku ada di neraka. Nah, yang ada di neraka ini siapa nih? Yang gak masuk surga? Pamannya Nabi yang belum masuk Islam, paman. Nabi manggilnya paman. Karena saking sayangnya, karena saking cintanya itu, dia nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia masuk ke dalam neraka. Nah, kalau bapaknya Nabi itu, beliau itu ada sebelum ada kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu namanya zamannya fatrah namanya itu.
Belum ada kenabian, masih kosong. Nah, orang-orang yang bertauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada karena asbab daripada Abdullah ini bapak kandungnya. Maka sudah pasti yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dijaga sama Allah. Bahkan ke atas-atasnya itu tidak ada yang cacat dari sisi tauhidnya. Atas-atasannya Rasulullah SAW itu nggak ada yang menyembah berhala, nggak ada yang menyembah api, nggak ada yang menyembah matahari, dijaga sama Allah. Karena akan melahirkan, akan mempunyai keturunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh seluruh alam jagat semesta. Hati-hati tuh Pak tuh. Kalau ada kelompok-kelompok sebelah yang mengatakan bapaknya Nabi masuk neraka, bid'ah tuh orang itu. Ya. Nah, itu disebut Ummi Abdillah sebagai ibunya Abdullah. Anaknya siapa jadi? Asma. Keponakannya Sayyidah Aisyah. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta izin sama Abu Bakar. Minta izin sama Abu Bakar untuk menikahkan putrinya yang bernama Aisyah. Langsung diterima enggak sama Abu Bakar? Enggak. Ini bukan berarti Abu Bakar balas dendam nih. Karena Abu Bakar pernah ingin melamar Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Fatimah akan dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Ini bukan balas dendam, gua dikasih nggak, gua kasih juga anaknya, enggak, ya. Ini kata Abu Bakar ketika beliau awalnya menolak dengan lembut, ya Rasulullah, Aisyah masih kecil. Saat itu Sayyidah Aisyah umurnya baru 6 tahun. Ketika Rasulullah mau nikahin Aisyah, Aisyah umurnya masih 6 tahun. Kata Abu Bakar, ya Rasul, jangan, Aisyah masih kecil, masih belum ngerti, takutnya ini nggak baik buatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, katanya, faqala anna Jibrila atani bisuratiha ala waraqatin minal jannah. Abu Bakar, ketahuin bahwa sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dengan membawa foto dari sorga. Wa qala innallaha zawwajaka bihadhi. Kata Jibril, Muhammad, ini ada salam dari Allah bahwa sesungguhnya foto ini yang ada di sini, perempuan ini adalah istrimu dan ini sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Masya Allah. Jadi sebelum Aisyah dinikahkan di dunia, dia udah dinikahin duluan tuh. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar itu Sayyidina Abu Bakar, summa dhahaba Abu Bakar ila manzilihi. Abu Bakar langsung pulang ke rumahnya. Ngapain? Nyampein ke Aisyah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ntar saya suruh Aisyah bawain kurma ke engkau. Kalau kurmanya engkau terima dan engkau melihat perangainya Aisyah bagus, ambil tuh kurma. Kalau enggak, pulangin lagi, katanya gitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Aisyah untuk mengantarkan kurma ke rumahnya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterimalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa putriku beruntung, engkau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu engkau telah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan di bumi aku akan nikahkan engkau dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, masyaallah. Begitu mulianya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Nah, saking mulianya juga Sayyidah Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis. Di sini dikatakan bahwa ada berapa? Ada 1110 hadis kurang lebih yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah.
yaitu tentang perkataan ataupun perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sering dengar an Aisyah radhiyallahu anha, nah itu berarti itu hadis dari Aisyah. Sama kayak Aisyah ngomong gini, an Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda, kana ahabbu syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid, katanya. Ini dari Aisyah. Kata Aisyah, sesungguhnya kana ahabbu. Nah, ini kalau di dalam ilmu hadis kalau ada di depannya kata kana, ini berarti Rasulullah tuh sering ngelakuin ini. Kana ahabbu syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid. Rasulullah demen ame minuman yang manis dan dingin. Minuman yang manis dan dingin. Boleh nih, kapan-kapan kita ada minuman yang manis, nih teh pucuk tuh boleh, pokari tuh boleh tuh, agak manis, yang dingin tuh boleh tuh. Oh ntar udah mau siang gitu nih, pas tuh. Itu minuman yang dicintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ini contoh doang. Ini contoh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya cobalah, diusahakan lah. Ya, itu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Biar ketemu sangatnya jadi. Biar ketemu sangat. Iya. Nah, jadi kalau ada yang takut ntar gula manis segala macam, jangan, nggak usah takut. Rasulullah minum. Jadi nggak usah takut ntar gula manis, enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim, niatin dibuat sehat gitu. Ngikutin sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam hadis tentang masalah bid'ah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa ay ata bi syai'in lam yakun mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-musamma bil bid'ah. Kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan di zamannya Nabi, itu namanya bid'ah. Hal yang baru atau mengada-ngada. Dalam urusan apa? Fi amrina hadza, di dalam urusan agama. Contoh, kita udah ditetapkan sholat zuhur 4 rakaat. Kita nambah-nambahin 4 rakaat aja, fadilahnya luar biasa. Saya mau 5 dah, biar Allah netapin saya hamba yang oke nih katanya. Dinambahin sholat zuhur 4 rakaat. Jadi 5 rakaat. Puasa batasannya sampai maghrib. Wah, saya kuat nih, saya pengen Allah sayang sama saya nih, sampai isya mau buka. Nah ini nggak boleh, beda itu namanya itu. Ya, perkara yang udah ditetapin, yang udah qat'i, yang udah ditetapin, yang udah baku, nggak bisa dirubah-rubah, ya, itu nggak boleh ditambah-tambahin. Itu namanya beda. Nanti akan kita jelasin tuh, yang kayak begini nih bid'ahnya nih masuk neraka semuanya enggak gitu. Karena kelompok sebelah bilang pokoknya setiap bid'ah masuk neraka semuanya. Setiap bid'ah semuanya enggak benar. Wah, ntar dulu bos, ngaji dulu, makanya sini ikut ngaji sini. Nih, dikatakan bahwa qauluhu fahuwa raddun, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di riwayat yang lain, man amila amalan, siapa orang yang mengerjakan amalan sesuatu laisa alaihi amruna, yang enggak ada perintahnya dari Nabi besar Muhammad SAW di dalam yang qat'i yang tadi itu, sholat, puasa, zakat, kalau ditambah-tambahin zakat 2,5%, dikurang-kurangin sama dia, oh ente nggak mampu nggak apa-apa dah, jadi 1% aja nggak boleh. Dia nambah-nambahin, laisa minhu fahuwa raddun, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang pelaku bid'ah ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan coba-coba, Pak. Jangan coba-coba bikin hal-hal yang enggak dikerjain oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang udah qat'i, ya, yang udah ditetapin sama Allah, yang udah ditetapin sama Nabi, udah enggak boleh diiniin, enggak boleh ditambah-tambahin. Gitu. Tapi kalau yang di zaman Nabi nggak ada, tapi kita yang ngerjain. Nah, ini kita lihat di sini. Dikatakan bahwa Ibnu Abdissalam al-Hawadis ilal ahkamil khamsah katanya.
Bid'ah itu dibagi menjadi 5. Bid'ah itu ada 5 tuh Pak. Yang pertama bid'ah wajib. Oh, bid'ah ada yang wajib tuh. Berarti harus dilakuin. Harus ngelakuin. Apa contoh bid'ah yang wajib? Kata'limin nahwi, seperti belajar ilmu nahwu. Nah, ini orang-orang NU ini belajarannya kan nahwu nih. Alfiyah, Jurumiyah, ada nahwul wadih. Oh, bid'ah semua itu berarti orang NU tuh. Nah, tapi ini bid'ahnya wajib kata Ibnu Abdissalam. Kenapa? Kalau kita nggak belajar ilmu nahwu, gimana kita mau baca nih kitab kuning nih? Ini kan ini huruf gundul semua nih. Gimana kita mau baca nih kitab kalau kita nggak tahu ilmu nahwu? Di zaman Nabi ada nggak pelajaran nahwu? Kagak ada. Ya orang Arab semua jadi bisa bahasa Arab. Jadi bisa bahasa ini bahasa Arab. Terus apaan lagi? Sebagaimana mencetak mushaf Quran. Al-Quran di zaman Nabi ada nggak? Ente itu udah berbentuk Al-Quran satu apa namanya satu Quran gitu 30 juz ada? Nggak ada. Nah berarti ente semua nih yang ada Quran bid'ah tuh masuk neraka itu. Nah kan kalau di kelompok sebelah begitu. Pokoknya ente ngelakuin bid'ah haram masuk neraka itu semuanya. Itu Quran nggak ada bos zamannya Nabi Muhammad SAW. Di mana nulisnya? Pelepah Quran harus dihafal kata Nabi Muhammad SAW. Nah itu kapan itu pembuatannya itu? Justru malah mohon maaf, yang kelompok sebelah yang sering membid'ah-bid'ahkan, dia banyak tuh membuka tahfidz Quran. Setiap hari dibawa Al-Quran. Nah setiap hari bid'ah tuh dia tuh. Pegang-megang Quran segala macam ya. Nah ini bid'ah yang wajib yang harus dilakukan. Kenapa dibuatkannya Al-Quran? Satu, yang pertama untuk menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Kenapa? Sebab sejak meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW itu banyak bermunculan yang namanya nabi-nabi palsu. Ini ada perang namanya perang Yamamah. Perang Yamamah, perang di zamannya siapa itu? Khalifah siapa? Abu Bakar. Nah ini sejarah nih, biar kita cerdas nih, biar pintar kita ya. Kita harus tahu sejarah Nabi. Jangan sampai kita umat Nabi kita nggak tahu sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah awal dibuatnya Quran segala macam. Kita harus tahu. Jangan sampai kita nggak tahu. Jangan sampai giliran yang film-film apaan aja nih kita tahu gitu. Contoh misalnya, itu udah nonton Marvel yang kelima belum? Yang kelima, ya udah, aku tahu nih jalan ceritanya begini. Wah. Ketika ditanya, ente tahu nggak penyebab perang Yamamah kayak gimana? Enggak. Yamamah apaan sih, Ustaz? Tuh Yamamah perang ketika itu memerangi nabi-nabi palsu yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Ini awal mulanya terbentuknya mushaf Quran ya. Saat itu apaan? Musailimah Al-Kadzdzab, dia ini dan para pasukan-pasukannya membunuh, menghabiskan 70 penghafal Al-Quran. Dibantai Pak, 70 penghafal Quran itu dibantai oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Ini Umar mulai bingung nih. Dia ngomong, ya Khalifah Abu Bakar, ini penghafal kita banyak yang terbunuh. Kalau kita ikut perang dan penghafal Quran semuanya pada ikut perang, ini bisa bahaya, nanti Quran siapa yang mau mantau nih katanya. Akhirnya atas inisiasi daripada Sayyidina Umar, dia bilang kepada Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar dengerin katanya si Umar. Dikatakan apa di situ? Akhirnya Umar manggil sekretarisnya Nabi yang kerjaannya tukang nulis wahyu. Siapa namanya? Siapa? Sekretarisnya Nabi. Nanti harus tahu nih. Sekretarisnya Nabi yang biasa nulis wahyu siapa? Siapa? Itu harus tahu deh. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Ini katibul wahyi, orang yang tukang nulis wahyu. Tak kalau ditanyain siapa sekretarisnya Nabi? Zaid bin
bin Sabit. Kepala staf Nabi. Kepala staf, iya, ajudan. Asisten. Ini Zaid bin Sabit ini selain beliau penghafal Quran dan menulis Al-Quran, beliau ini adalah seorang ulama. Zaid bin Sabit itu seorang ulama yang takzimnya betul-betul kepada zuriyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Sabit ini diperintahkan oleh Abu Bakar. Zaid ini kan banyak penghafal Quran yang meninggal dunia. Gimana kalau ente tulis wahyu-wahyu Al-Quran? Ya, wahyu-wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, ente tulis semuanya dijadikan satu, yaitu mushaf Al-Quran. Apa kata Zaid bin Sabit? Demi Allah, ini adalah bid'ah katanya. Ini enggak dilakuin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik saya mindahin gunung Uhud dibandingkan saya harus nulis Al-Quran di mana ini tidak diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu Nabi masih hidup atau udah meninggal tuh? Masih hidup. Udah meninggal. Kan Musailimah Al-Kadzdzab. Zamannya Khalifah Abu Bakar. Itu Nabi udah meninggal. Artinya apa? Abu Bakar ngelakuin bid'ah nih. Apa bid'ahnya? Bikin Quran. Dengan dalil apaan tuh tadi tuh? Penghafal Qurannya pada meninggal. Kalau nanti meninggal semua, kita mau baca Qurannya dari mana? Bid'ah nggak tuh? Bid'ah. Apa berani kita bilang bahwa Abu Bakar masuk neraka? Hah? Apa berani kita bilang Sayyidina Umar masuk neraka? Ente nggak tahu Sayyidina Umar di dalam kubur ketika meninggal, malaikat ditanya balik, diomelin balik sama Umar gara-gara nanya man rabbuka katanya. Gertak balik sama Umar. Sahabat Nabi yang udah dijamin sama Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga, tuh khalifah 4 yang itu tuh udah dijamin masuk surga, makanya disebutnya radhiyallahu anhu. Allah udah ridho sama mereka. Nah kalau kita ini jangan coba-coba ngasih gelar Luqman Amin radhiyallahu anhu, jangan coba-coba, jangan. Belum tuh siapa yang mau ngasih dia ridhonya Allah? Itu siapa? Jangan. Ente nanya. Ini nanya, itu jangan. Jangan coba-coba. Ya. Ente berani tuh membid'ahkan mereka itu masuk ke dalam neraka? Enggak. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi wajibnya. Sekarang saya tanya nih, menghafal Quran itu hukumnya apa? Hah? Fardu kifayah. Kalau ada satu daerah nih, misalnya di Jakarta, tidak ada satu pun yang menghafal Quran, dosa semuanya. Dosa semua. Nah, biar kita enggak dosa, biar itu dijaga tuh ayat-ayat Al-Quran, biar tadi enggak hilang, makanya dibikinin Al-Quran. Maka hukumnya membuat Al-Quran menjadi wajib. Kaidah usul fiknya apa? Nih kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang ini harus tahu belajar kaidah usul biar kita enggak gampang-gampangin bid'ah. Apa dikatakan? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau asalnya misalnya nih ya, hukum itu wajib nih. Untuk kita membawa kepada hal yang tersebut, maka hukum itu akan menjadi wajib. Kayak contoh misalnya nih, aneh kalau ngaji nih, ngaji itu wajib apa kagak? Wajib. Taklim nih wajib apa kagak? Wajib. Aneh kalau kagak ngopi, ini nggak enak, ngajian itu nggak maksimal. Nah maka ngopi ini akan menjadi hukumnya jadi wajib. Benar. Biar nggak ngantuk lagi. Iya. Ada juga kaidah yang lain, lil wasail hukmul maqasid. Nah, kalau ada usul nih, kita belajar usul fiqh nih. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya itu menjadi sesuai apa yang kita tuju. Kayak contoh misalnya nih, wasilah kayak ini ada genteng bocor nih, genteng bocor. Kalau kita mau naik ke genteng, kita butuh apa namanya? Tangga. Berarti punya tangga itu menjadi hukumnya wajib. Hukumnya jadi wajib. Menutup aurat
Contoh misalnya menutup aurat itu wajib apa kagak? Wajib. Berarti membeli pakaian untuk menutup aurat itu jadi wajib. Itu lil wasail hukmul maqasid namanya. Wasilah yang menyebabkan tujuan kita itu misalnya wajib, maka wasilahnya juga menjadi wajib. Gitu. Sama kayak orang nikah. Nih orang nikah nih. Punya bini satu, dia nggak kuat, nafsunya gede, birahinya tinggi. Kalau dia nggak nikah, kalau dia nggak nambah satu, dia akan berbuat dosa. Ya, dia akan berbuat dosa. Iya benar, dia akan berbuat dosa nih. Nggak kuat nahannya. Nah, maka hukum dia nikah lagi itu menjadi wajib. Tuh, ya. Itu, nah makanya nih ada bid'ah yang wajib. Apa itu contohnya yang tadi belajar nahwu dan membuat mushaf Al-Quran. Nah terus yang kedua yaitu hukumnya bid'ah itu sunnah. Udah biarin. Kita lihat sini aja, fokus ngaji. Sunnah, bid'ah yang sunnah apa contohnya? Bikin pesantren, bikin sekolahan, bikin majelis taklim, sunnah itu. Sunnah. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Contoh misalnya di zaman Nabi ada nggak pesantren? Hah? Nggak ada. Di zaman Nabi ada nggak sekolahan? Sekolahan Raudhatul Muta'allimin ada nggak? Kagak ada. Udah tutup kan? Masih ada ya? Masih ada. Nah itu sunnah. Nah kalau misalnya nggak ada pesantren, nggak ada sekolahan, kira-kira gimana nanti? Bodoh anak kita. Jadi bodoh. Di zaman Nabi nggak ada, tapi ini harus kita lakukan. Nggak boleh? Enggak. Itu bid'ah yang sunnah. Terus ada lagi bid'ah yang haram. Nah ini baru nih bid'ah haram nih. Yang pertama mazhab Qadariyah. Apa tuh mazhab Qadariyah? Mazhab Qadariyah, nah ini yang baru yang dibilang bid'ah dolalah nih, yang ini nih bid'ah dolalah nih. Bukan orang yang maulid bid'ah, orang yang tahlil bid'ah, orang ini yang salaman habis sembahyang bid'ah. Enggak, bukan. Nih yang bid'ah dolalah nih. Yang pertama dia mempunyai mazhab Qadariyah. Apa tuh mazhab Qadariyah? Mazhab yang menggunakan akal dan perilaku kita. Kayak contoh misalnya, ente saat ini menjadi manajer, ente sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Ente bilang ini bukan karena Allah, ini karena usaha saya sendiri. Nah, ini karena kerja keras saya sendiri. Nah, itu mazhab Qadariyah. Itu dolalah tuh. Kenapa? Karena semua pekerjaan kita itu pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ngikutin tuh aliran-aliran yang kayak begitu tuh ya. Banyak enggak tuh? Banyak. Yang enggak mengakui eksistensi Tuhan itu banyak. Terus apa lagi? Mazhab atau aliran Jabariyah. Nah ini kebalikannya dari Qadariyah. Kalau Jabariyah, contohnya misalnya pekerjaan segala sesuatunya itu karena Allah semuanya. Nggak ada usaha manusia tuh nggak ada katanya. Semuanya karena Allah. Makanya ada orang yang ketika itu mencuri. Ketika lagi di sidang, ente kenapa mencuri? Ini adalah sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya bermaksiat. Kenapa ente maksiat? Kenapa ente zina? Ini sudah ketentuan Allah. Enggak begitu, Panjul. Enggak begitu. Ini kelompok-kelompok Jabariyah nih begitu. Kenapa? Takdir. Lawan nih, inian kita lawan nafsu kita. Dikit-dikit, wah ini mana ada takdirnya ini. Enggak, ente usaha dulu. Ente usaha dulu. Nih nafsu kan harus dilawan, maksiatnya kan harus dilawan. Nah kalau orang-orang Jabariyah, enggak. Dia mau pekerjaannya yang maksiat kan mau yang baik, udah ini dari Allah aja udah. Nah kita gimana sebaiknya? Padukan keduanya. Kita usaha ikhtiar atas perintah Allah, hasilnya kita serahin namanya Allah. Itu baru mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doa, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jangan Qadariyah doang, jangan Jabariyah doang.
Iya, dua-dua. Nggak boleh. Karena memang kita disuruhnya usaha juga di dunia, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulama-ulama kita itu dulu pada dagang? Hah? Ikhtiarnya perintah Allah. Perintah Allah. Disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdagang. Diperintah untuk usaha, untuk hasil, dia nggak pernah mikirin hasil. Oh, udah nggak apa-apa, yang penting gue udah ngejalanin perintahnya Allah. Dan jasad kita ini sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus paham apa lagi? Paham mujassimah. Aliran-aliran mujassimah yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di arasy, Allah duduk di singgasana, Allah itu bentuknya kayak begini. Nih Allah ini punya tangan, nih Allah punya mata, nih Allah punya hidung, nih Allah punya kuping. Tuh mazhab mujassimah, bid'atud dhalalah, bid'ah yang sesat. Yang mengatakan nih Allah duduk di arasy, enggak ada. Allah itu tidak bersifat seperti makhluknya. Kalau kita bisa menggambarkan Allah sesuai apa yang ada di otak kita, berarti kita itu mujassimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat Allah itu seperti makhluk. Padahal Allah itu enggak segitu. Makanya Pak, kita sekolahin anak kita yang benar, terutama nanti akidahnya ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus ngaji yang namanya sifat 20. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi niyah qudarat, terus ilmun sama, terus nah tuh 20 kita hafalin tuh, 20 kita hafalin. Ajarin anak kita, tanemin ini di tauhid kita ini. Itu faham dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tuh maha qidam. Apa qidam? Tidak ada permulaannya. Nggak ada permulaannya tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wujud, Allah ada. Bukannya Allah nggak ada. Nah, itu faham-faham yang disebut dengan bid'atud dhalalah. Terus ada lagi bid'ah yang makruh. Apa itu bid'ah yang makruh? Menghias mushaf. Wah, mushaf dibikin dihias, diwarna-warnain, ada merah, ada pink, ada biru. Wah, warna-warnain. Makruh itu hukumnya. Menghias masjid makruh hukumnya. Menghias yang berlebihan. Wah, di depan ditulis di sini. Nah, ini kalau bisa jangan ada tulisan di depan sini. Ini ada. Repot nih. Nah, di sini jangan nih kalau bisa nih. Kalau bisa taruh di belakang yang orang nggak ngeliat. Jangan sampai nanti Allahu Akbar. Apa belum mati? Bacanya apaan sih? Rapatkan softnya. Hah? Jangan. HP-nya belum mati. HP-nya belum dimatiin. Ya, takutnya nanti ketika kita Allahu Akbar. Ketika misalnya nih kita membuat orang itu untuk tidak khusyuk, maka nanti tuh hukum kaidah usulnya kita juga jadi kena itu tuh. Lil wasail hukmul maqasid. Karena sebab itu kita begitu, orang bikin jadi apa namanya? Enggak khusyuk salatnya, nah kita juga jadi kena. Berarti pakai kaos belakang. Sama. Ente sholat jangan pakai kaos yang ada gambarnya, misalnya saya anak pang nih, gitu. Wah jangan, takut Allahu Akbar. Gen proses lagi. Wah kan, tulisannya gede. Yang tulisannya gede ini dibaca sama dia. Planeta. Terus di bawahnya ada tulisannya kecil, nggak kelihatan. Lagi sholat Allahu Akbar. Apaan sih itu yang kecil? Instagram itu kayak gitu. Jangan, ya. Jangan. Ini menghias masjid. Ente jangan pentingin jamaahnya. Jangan berhias seadanya aja udah. Ya, wow, ini dipakai emas, Masya Allah. Wow, semuanya perak, wow berlian. Jamaahnya cuma 5. Jangan. Ini makruh hukumnya. Jamaahnya cuma mau ngobrol doang. Iya, atau mau selfie doang. Kan sekarang banyak tuh. Oh, masjid dibikin cakep banget tuh. Cuman buat ajang apaan? Foto. Bikin TikTok. Coba itu gimana Allah nggak marah, gimana Allah nggak bikin banyak musibah kepada kita.
Aneh nggak mau nyebutin. Gue nggak mau Random juga nyebut. ya? Iya. Ini lagi. Gue diserang lagi. Tuh. Nah, ini kan bukan kata saya, ini kata Ibnu Abdis Salam. Diterangkan tentang masalah bid'ah. Nah, itu makruh. Nah, terus mubah, ada bid'ah yang mubah apa? Contohnya apa? Yang mubah ini kayak kita salam-salaman habis sholat. Biasanya kan kalau orang kita tradisinya habis sholat ngapain? Salaman. Iya, biasanya kan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, zaman Nabi nggak ada nih, nggak ada. Lebih baik salaman. Mamin muslimaini yatasofahani. Kalau ada dua orang mukmin dia ketemu, dia bersalaman, dijabat, sampai begini-begini, digoyang-goyangin nih, rontok nih dosa-dosanya. Sampai kapan? Sampai dia berpisah tuh. Makanya kalau salaman yang lama gini. Ya, kalau nggak dibekelin jangan lama. Kalau bekelin lama sambil pegang. Wah, tebal juga nih. Ini gugur dosa kita nih. Gugur. Ya, lebih baik salaman daripada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Main HP. Ya, ngecek status. Alhamdulillah udah jadi imam. Ya, manjur. Lebih baik salaman. Boleh nggak? Ya boleh juga. Orang udah selesai sholatnya. Batasnya sholat sampai mana? Salam yang pertama. Salam yang kedua lo kentut juga nggak apa-apa. Nah, hal yang kayak gitu bukan termasuk yang bid'ah bola. Tahlil, Ustaz, bid'ah itu, tar dulu. Jangan main bid'ah-bid'ahin aja, zaman Nabi nggak ada. Sahabat aja nggak ngerjain katanya. Ya gimana mau kerjain Nabi Muhammad, orang yang udah diampunin dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa iya kita doain, ya Allah, mari sama-sama kita doakan. Ini Rasulullah, kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Komplak, Rasulullah udah diampunin dosanya. Justru kalau ada kita ngedoain Nabi Muhammad, ngebacain Nabi Muhammad, Allahumma gfir lahu warhamhu, murtad kita. Hati-hati nih. Murtad kita. Keluar dari Islam. Artinya apa? Kita nggak percaya bahwa Nabi Muhammad udah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita kudu banyak ngaji. Kayak tahlilan segala macam. Memang tahlil itu isinya apaan di dalamnya? Zikir sama Allah. Bacanya apa? La ilaha illallah. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah, dipanjangkan, la ilahnya dipanjangin tuh, kayak Thariqah Samaniyah. Dia bilangnya begini, la sepanjang dia baca la ilahnya digugurin sama Allah dosa-dosa. Tatib sama. Tuh baca tuh Pak la ilaha illallah. Bahkan di dalam suatu riwayat, orang yang membaca la ilaha illallah tiang arsy goyang tiang arsy. Seketika Allah menyuruh tiang arsy itu untuk diam. Apa kata tiang arsy? Ya Allah, saya tidak akan berhenti sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya sering-sering kita baca di zikir la ilaha illallah. 100 minimal 100 ya. Nah, ini ada contohnya nih. Kita harus betul-betul tuh yang namanya itu menghidupkan sunnah Nabi yang diajarin sama Nabi, kita kerjain. Ini kan ada cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Beliau ketika itu ke tempat pemandian. Kalau di kita kayak misalnya nyebur air panas di guci dia tuh, iya kan? Air panas. Iya.
Teater boleh. Ini Imam Ahmad bin Hanbal yang teman-temannya yang lain nyebur, pada buka bajunya. Pada buka baju. Imam Ahmad nggak buka. Masih tetap dia pakai. Kenapa? Karena Imam Ahmad menggunakan sunnah Nabi yang mengatakan la yanzurur rajulu auratar rajuli wal mar'atu auratal mar'ah. Anak laki-laki walaupun sesama laki nggak boleh ngelihat auratnya. Ya, batas auratnya sampai mana? Ini di bawah dengkul. Iya, di bawah dengkul, di atas pusar. Bainas surrah war rukbah nih. Di antara pusar dan apa ini namanya nih? Dengkul. Ya, nggak boleh kita ngelihat tuh auratnya. Begitupun perempuan. Perempuan mandi bareng jangan. Laki-laki mandi bareng jangan. Boleh nggak? Boleh kalau dia pakai kain, pakai ditutup tuh ini aneh. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dia pakai baju, yang lainnya pada telanjang apa dada ada tuh ya, nggak pakai baju gitu, celana pakai. Ini Imam Ahmad dia tetap pakai baju, dia nggak mau buka tuh bajunya, karena ngejalanin sunnahnya Nabi. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dia tertidur, dia ngimpi, di dalamnya datang seorang laki-laki yang mengatakan, Ahmad bin Hanbal, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kau mendapatkan syafaat Nabi. Terus katanya, ente siapa? Saya adalah Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan itu. Makanya kita jangan nyepelein sunnah, Pak. Ada juga seorang ulama yang beliau itu bermimpi ketemu Rasul. Dia ngomong, "Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada saya." Apa kata Rasulullah? Saya sudah memberikan kamu syafaat. Dia nanya, kapan ya Rasulullah engkau memberikan syafaat? Kemarin engkau ngelakuin ada salah satu sunnahku yang engkau kerjakan, aku telah memberikan syafaat kepada itu. Ya, jangan pernah kita menyepelekan sunnah, Pak, walaupun yang kecil. Ini contoh hal kecil kita nih, Pak, nih. Sunnah. Ya, sunnah. Ini kan kemarin udah pada aneh bagiin di siwak. Kemana itu siwak? Ada di rumah. Pakai. Ini siwak. Iya, aneh-aneh bilang ini siwak. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu bis-siwak afdalu min sab'ina salatan bila siwak." Ente sholat pakai siwak nih, ya. Ente sholat pakai siwak itu lebih utama daripada ente sholat 70 kali tanpa pakai siwak. Timbangannya lebih berat itu pakai siwak, bandingannya 1 berbanding 70, Bos. Kecil, ringan, tapi susah. Kalau ada orang yang menyepelekan nih, ada teman kita yang bilang, "Ih, jijik lu pakai siwak, ih norak gini-gini." Setan itu temen lu. Kenapa? Karena ini siwak ini nih mardatun lirabbi, mendatangkan keridhaannya Allah. Dan ini hal yang paling dibenci sama setan itu siwak. Ente sering pakai siwak, ente dijauhin dari jin, dijauhin dari setan. Ini buat orang-orang yang sering gampang kemasukan, yang sering keganggu sama ini, seringin siwak. Seringin siwak. Ini siwak ini kan dari pohon aro. Okay. Seringin siwak. Lebih afdal, Pak. Lebih afdal. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya enggak ngerepotin nih siwak nih, kalau enggak ngerepotin umatku nih katanya, gua wajibin nih ente bersiwak semuanya. Saking gedenya tuh fadilah. Nah, ini bersiwak juga ada sunnahnya. Yang pertama, megang pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri jadi makruh. Megangnya begini, jempolnya di depan, kelingkingnya di depan, dan 3 jari ini, telunjuk, tengah, jari manis di belakang. Begini. Dimulai dari mana nih? Dari tengah sini. Dari tengah ke belakang. Dari kanan ya. Ke bawah. Ke atas lagi. Ke bawah. 3 kali taslis gini. 3 kali. Setelah selesai diginiin. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktekin, Pak, praktekin. Jangan malu. Jangan malu, jangan geli sama sunnah Nabi nih, jangan nih. Karena kata Nabi, orang yang memegang sunnahku itu seperti orang yang memegang bara api. Panas. Kalau ente nggak kuat, kebakar di tangannya. Sama.
ente ngikutin sunnah Nabi. Nih pakai sorban sunnah. Seberapa beratnya nih sorban nih? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ente nggak mau. Kenapa? Saya nggak kuat dikata-katain sama orang, ya soalim lah. Ya Ustadz bukan pakai sorban. Belum haji. Orang kata jangan pakai peci putih lo belum haji, ya. Itu aurat. Ini sunnah. Emang orang yang megang sunnah Nabi begitu, Pak? Wah, godaannya digodain sama orang. Dan orang yang ngomong kayak begitu, jin itu udah pasti, itu setan itu udah pasti. Mau kata dia ustadz setan berarti itu dia tuh. Iya, ini sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat, Pak, memang. Ente bakal diledekin, ente bakal dicengin, kata Nabi. Tapi kalau misalnya ente nggak kuat tuh lepas nggak tuh sunnahnya? Lepas, jatuh. Ya ente nggak panas lagi memang, tapi ente nggak dapat sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, pentingnya itu, jalanin sunnahnya. Jangan sunnah yang enak-enak aja lo kerjain. Malam Jumat sunnah nih, mau sunnahan gitu. Malam Jumat lo sunnahan. Oh mau nikah lagi nih katanya sunnah Nabi gitu ya, sunnah Nabi. Pak, nanya boleh. Nah. Kalau yang sorban harus hafal kitab, baca kitab. Enggak. Sunnah. Enggak. Enggak juga. Itu udah ijazah secara am oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ini. Semua dulu anak-anak pesantren baru masuk aja mau udah ada ijazah itu. Disuruh pakai nama kiainya. Ya sorban. Ikutin, makanya ketika kita pakai ittiba'an li sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikutin sunnah Nabi. Masa ente kalah ke tukang nasi goreng lu semalamnya aneh ada tahlilan undangan haul tukang nasi goreng pakai sorban. Anduk kali itu. Sorban warna putih. Ya? Nyala. Ya kalau ya sunnah putih sebenarnya. Kalau hijau itu untuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ilmunya udah gedean dikit boleh lah tuh pakai yang hijau. Gitu. Iya yang warna apa aja lah gitu dah. Ya. Itu sunnah, kerjain. Bersiwak apaan semuanya. Kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ikutin pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan, ikutin pakai kaki kanan. Kecuali ente masuk kamar mandi di pasar. Masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kiri. Ya, di pasar, di mall. Kenapa? Karena itu tempat yang jelek. Kalau kita berada di tempat yang jelek, masuknya pakai kiri. Keluarnya pakai kanan. Keluarnya kayak kanan. Kalau keluar dari pasar, kanan. Nah, kalau kita di toilet, di kamar mandi, di pasar, berarti masuk toiletnya kaki kiri, keluar toiletnya kaki kiri. Oh, itu sunnahnya Nabi besar Muhammad. Dan setiap kita mau ngelakuin apapun, bilang ittiba'an li sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak kita harus ngikutin sunnahnya Nabi? Sebab biar kita ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih Pak, kita yang datang di sini nih, ente jangan pada GR, ente bisa mati husnul khatimah, jangan GR. Ya, jangan pede. Karena ada seorang ulama, ini ulama nih Pak nih, ulama, ilmunya banyak, sakti, muridnya ribuan, bahkan muridnya itu pada sakti-sakti bisa terbang. Itu kalau muridnya aja bisa terbang di langit, gurunya sakti apa kagak itu? Sakti. Matinya dia sujud di depan iblis laknatullah. Matinya keadaan suul khatimah. Makanya jangan bangga, jangan terlalu bangga ente. Wah ini gue sering sholat jamaah, wah ini gue sering ngaji, wah ini gue sering puasa, wah ini gue sering sedekah. Jangan bangga gitu. Karena ada merbot 20 tahun dia jadi merbot, habis azan dia sholat, habis azan dia sholat, matinya suul khatimah. Ketika sakaratul maut nih merbot nih, ini padahal dia azan. Biasanya kalau merbot kalau azan dia sholat nggak? Dia sholat. Nggak ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, habis itu pulang, kagak ada. Pasti dia sholat juga. 20 tahun dia jadi merbot, 20 tahun dia sholat jamaah. Matinya ketika sakaratul maut, ambilkan saya Al-Quran, ambilkan saya Quran.
Mulai detik ini, mulai saat ini saya terlepas dari Al-Quran. Diteruskan sampai adiknya 15 tahun. Adiknya 15 tahun jadi merbot, matinya su'ul khatimah. Hati-hati itu Pak tuh ya. Kita jangan terlalu bangga sama amalan kita. Tetap aja udah kita berbuat baik aja udah. Berbuat baik aja, ibadah aja udah. Berbuat baik aja, jangan ngisengin orang, jangan bikin orang kesel segala macamnya, jangan. Niatin aja. Nah, karena Syekh Abdullah Al-Baghdadi, ini terakhirnya, Syekh Abdullah Al-Baghdadi, beliau pernah bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Setiap malam dia ketemu sama Rasul, Pak. Syekh Abdullah Al-Baghdadi, gurunya Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gresik. Tiap malam dia ketemu. Ketika itu dia ngeliat Rasulullah mukanya pucat. Ya Rasulullah, kenapa kok mukanya pucat, tumben nggak kayak biasanya? Abdullah, ketahuin bahwa pada malam ini saya sakit hati, saya kecewa saya karena umat saya sebanyak 1.500 orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya Rasulullah memberikan catatan. Abdullah Al-Baghdadi dikasih kertas. Ya Abdullah, khudh hadhil warqah, kata Nabi di dalam mimpinya. Abdullah, nih ambil catatan nih, kertas ini yang di dalamnya wiridan biar kita mati husnul khatimah. Sebarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia terbangun dari mimpinya, dan ketika bangun di tangannya sudah ada kertas dari Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah beruntung pada hari ini, insya Allah saya akan mengijazahkan amalan ini langsung dari Rasulullah SAW, di mana ini saya dapat dari Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, yaitu anak dari Al Musnid Profesor Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih Malang, Darul Hadis. Dan Habib Abdurrahman langsung didapat dari ayahnya, yaitu Al Habib Al Musnid Profesor Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, dan beliau dari ayahnya Habib Abdullah, yaitu Al Habib Qutbus Syekh Wali Kutub Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, dan beliau dari gurunya Qutbus Syekh Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik, Abu Bakar Gresik, dan beliau dari gurunya Abdullah Al-Baghdadi, dan Abdullah Al-Baghdadi langsung dari Rasulullah SAW. Saya ijazahkan ini kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita selesaikan dulu taklim kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita membaca wiridan zikir yang diberikan oleh Rasulullah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mau HP direkam silahkan, dicatat, ditulis juga boleh. Ya, ini sebar, ini disuruh sama Nabi, suruh kasih ke anak kita, suruh dikasih ke bini kita, ke teman-teman kita, biar kita bisa mati husnul khatimah. Ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afdal ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu
يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الآمان الآمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعجزتكم كما أعجزني الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ومن أستاذه الحبيب أبو بكر بن محمد بن منسجاب ومن أستاذه الشيخ عبد الله البغدادي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين. Nanti kita biasain habis taklim kita baca itu, habis itu baru baca yang ya Rabbana ta'arafna ya, biar kita bisa mati husnul khatimah ya. Sama satu lagi nih anak mau kasih ijazah biar yang pengen mimpi ketemu Rasul, sama kalau ente pengen pas meninggal nanti Rasulullah yang nganterin ente ke dalam kubur dan nggak ditanya sama malaikat, amalin selawat ya, amalin selawatnya dicatat, direkam juga boleh lagi, biar kita nanti pas mati disambut kita sama Rasulullah SAW dan kita nggak ditanya di dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca amalan ini 100 kali pas kita mau tidur ya, pas kita mau tidur insyaallah nanti kita bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ketika kita wafat kita disambut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yuk mari sama-sama kita membaca Zikrul Jalalah. Tadi itu nama amalannya Zikrul Jalalah. Minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الآمان الآمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر
sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulil ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farqi fil umuri wa hamaqatil hukuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala ma yaji imama walil anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر وارحمنا وانظر بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله والمعافى الباطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.